Mood Boosterian. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semua dalam keadaan semangat dan penuh inspirasi hari ini. Selamat datang di sesi presentasi kita yang akan membahas salah satu fondasi terpenting dalam membangun sebuah bisnis, yaitu memvalidasi ide bisnis sederhana. Mood Boosterian, coba jujur, berapa banyak di antara kita yang punya ide brilian yang sudah siap untuk dieksekusi, tapi kemudian bertanya, apakah ide ini benar-benar akan berhasil di pasaran? Atau apakah ada orang yang benar-benar membutuhkan produk atau jasa saya? Nah, inilah mengapa topik hari ini sangat-sangat relevan. Seringkali kita terlalu terpaku pada keindahan ide itu sendiri. Kita merasa ide kita adalah yang terbaik, paling inovatif, dan pasti akan laris manis. Namun, seperti yang bisa Anda lihat di layar, ide saja tidak cukup. Mengapa demikian? Karena tanpa validasi, ide brilian sekalipun bisa jadi hanya tinggal angan-angan, alias tidak memiliki pijakan yang kuat di dunia nyata. Pada sesi ini, kita akan membahas secara tuntas dan mendalam. Mengapa validasi itu penting? Kita akan mengupas satu persatu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan validasi ide bisnis? Mengapa proses ini sangat penting bagi kelangsungan bisnis Anda? Dan bagaimana Anda bisa melakukannya dengan langkah-langkah yang sederhana, namun powerful. Saya yakin, setelah sesi ini, Anda tidak hanya akan memiliki ide, tetapi juga strategi konkret untuk membuktikan ide Anda di pasaran. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Mood Boosterian, bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru yang akan membawa ide bisnis Anda ke level berikutnya. Siap? Mari kita selami. Ide saja tidak cukup. Anda bisa lihat di layar, ada gambar seseorang yang sedang duduk dengan dikelilingi banyak buku dan sibuk dengan laptopnya. Gambar ini merefleksikan bagaimana seringkali kita, para calon pengusaha, terlalu asyik dengan dunia ide di kepala kita sendiri. Kita sibuk merancang, memikirkan detail, dan membayangkan kesuksesan dari ide yang kita miliki. Namun, coba perhatikan tulisan di atas gambar ini. Ide saja tidak cukup. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi maknanya sangat mendalam dalam perjalanan wirausaha kita. Memiliki ide yang bagus memang merupakan langkah awal yang penting, namun ide itu sendiri, sebrilian apapun, tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada bukti nyata bahwa ide tersebut relevan, dibutuhkan, dan diinginkan oleh pasar. Bayangkan saja, Mood Boosterian, Anda memiliki ide untuk membuat aplikasi yang bisa menerjemahkan bahasa kucing ke bahasa manusia. Terdengar unik dan menarik, bukan? Tapi, apakah benar-benar ada orang yang akan mengunduh, menggunakan, dan bahkan rela membayar untuk aplikasi tersebut? Tanpa validasi, ide ini mungkin hanya akan berakhir sebagai sebuah konsep yang tidak pernah terrealisasi. Jadi, poin kuncinya di sini adalah jangan biarkan ide hebat Anda hanya berhenti di tahap pemikiran atau perencanaan di atas kertas. Kita perlu melangkah lebih jauh, membawanya ke dunia nyata, dan mengujinya langsung di hadapan calon pelanggan kita. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut di sesi ini. Siap untuk menggali lebih dalam? Mood Boosterian, mari kita ke slide berikutnya. Setelah kita sepakat bahwa ide saja tidak cukup, sekarang muncul pertanyaan penting. Apa itu validasi ide bisnis? Mungkin ada yang masih awam dengan istilah ini, atau mungkin sudah sering mendengar tapi belum sepenuhnya paham maknanya. Nah, mari kita bahas definisi yang jelas dan mudah dipahami. Secara sederhana, validasi ide bisnis adalah sebuah proses krusial di mana Anda membuktikan secara nyata bahwa ide bisnis yang Anda miliki bukan hanya sekadar angan-angan, melainkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Pentingnya di sini adalah kata membuktikan secara nyata. Ini berarti, Mood Boosterian, kita tidak hanya berasumsi atau berharap. Kita secara aktif mencari tahu, menguji, dan mengumpulkan data untuk memastikan bahwa ide kita punya dasar yang kuat di dunia nyata. Apa sih yang divalidasi? Ini mencakup beberapa hal penting. Apakah ada masalah nyata yang bisa diselesaikan oleh produk atau jasa Anda? Bisnis yang sukses selalu bermula dari solusi atas sebuah masalah. Dan yang lebih penting lagi, apakah ada orang yang bersedia membayar untuk solusi yang Anda tawarkan itu? Ini adalah inti dari keberlanjutan sebuah bisnis. Jika orang tidak bersedia membayar, bagaimana bisnis kita bisa berkembang? Jadi, Mood Boosterian, validasi ini ibaratnya seperti Anda bertanya kepada calon pelanggan, apakah ini sesuatu yang Anda inginkan dan perlukan? Dan, bersediakah Anda mengeluarkan uang untuk ini? Dengan melakukan validasi,
kita tidak hanya mengembangkan produk atau layanan, tapi juga memastikan bahwa apa yang kita kembangkan itu punya nilai nyata di mata pasar dan calon pelanggan kita. Paham ya sampai sini, Mood Boosterian? Proses ini akan menjadi fondasi kokoh bagi langkah-langkah bisnis Anda selanjutnya. Mari kita lanjutkan ke mengapa validasi ini sangat-sangat penting di slide berikutnya. Kenapa validasi bisnis bisa sangat penting? Anda mungkin bertanya, mengapa kita harus repot-repot melakukan validasi ini? Bukankah lebih cepat kalau kita langsung saja mengerjakan ide kita dan meluncurkannya ke pasar? Nah, justru disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Melakukan validasi itu bukan repot, melainkan investasi waktu dan sumber daya yang sangat cerdas. Mari kita analogikan seperti ini. Mood Boosterian, bayangkan Anda ingin membangun sebuah jembatan. Apakah Anda akan langsung membangunnya tanpa melakukan survei tanah, menghitung beban, atau memahami kondisi geologis di bawahnya? Tentu tidak kan? Anda pasti akan melakukan serangkaian studi dan validasi untuk memastikan jembatan itu kuat, aman, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan bisnis. Ide bisnis Anda adalah jembatan yang ingin Anda bangun untuk menghubungkan masalah pelanggan dengan solusi yang Anda tawarkan. Jika Anda langsung membangun tanpa validasi, risikonya sangat besar. Anda bisa menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan tentu saja modal untuk sesuatu yang ternyata tidak dibutuhkan atau tidak akan laku di pasaran. Validasi ini berfungsi sebagai penjaga gerbang pertama bagi ide bisnis Anda. Ia membantu kita untuk mengurangi risiko kegagalan. Dengan validasi, kita bisa tahu lebih awal apakah ide kita punya potensi pasar sebelum kita berinvestasi besar-besaran. Ini seperti menguji kedalaman air sebelum melompat. Memahami pelanggan lebih dalam, validasi memaksa kita untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Ini bukan cuma tentang produk kita, tapi tentang siapa mereka, apa kebutuhan mereka, bagaimana kebiasaan mereka, dan apa yang membuat mereka frustrasi atau senang. Informasi ini sangat penting untuk membentuk produk atau layanan yang benar-benar relevan, memperbaiki dan menyempurnakan ide. Jarang sekali ide pertama itu sempurna. Melalui validasi, kita akan mendapatkan masukan berharga dari calon pengguna. Masukan ini membantu ide kita menjadi lebih kuat dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Mungkin Anda akan menemukan fitur yang lebih dibutuhkan atau cara penyampaian yang lebih efektif. Jadi, Mood Boosterian, validasi bukan hanya tentang membuktikan ide Anda benar, tapi juga tentang belajar, beradaptasi, dan meminimalisir risiko kerugian besar. Ini adalah langkah fundamental untuk membangun bisnis yang solid dan berkelanjutan. Penting sekali bukan? Mari kita lanjutkan ke manfaat lebih detail dari validasi di slide berikutnya. Setelah kita memahami mengapa validasi itu penting, sekarang mari kita bahas lebih rinci mengenai manfaat dari sebuah validasi. Ini akan menjawab pertanyaan, kenapa harus repot-repot validasi? Secara lebih konkret, seperti yang bisa Anda lihat di layar. Validasi ide bisnis adalah sebuah proses krusial di mana Anda membuktikan secara nyata bahwa ide bisnis yang Anda miliki bukan hanya sekadar angan-angan, melainkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Artinya, Anda mencari tahu apakah ada masalah nyata yang bisa diselesaikan oleh produk atau jasa Anda. Dan yang lebih penting, apakah ada orang yang bersedia membayar untuk solusi yang Anda tawarkan itu? Ini seperti menanyakan kepada calon pelanggan, apakah ini sesuatu yang Anda inginkan dan perlukan? Bersediakah Anda mengeluarkan uang untuk ini? Ada 3 manfaat utama yang bisa Anda dapatkan dari proses validasi ini. Pertama, mengurangi risiko. Mood Boosterian, setiap bisnis itu punya risiko. Tapi dengan validasi yang matang, Anda dapat meminimalkan potensi kegagalan seperti kerugian waktu, tenaga, dan modal yang besar. Anda akan tahu lebih awal apakah ide Anda punya potensi pasar sebelum Anda berinvestasi besar-besaran. Ini seperti menguji kedalaman air sebelum melompat. Bayangkan berapa banyak waktu, tenaga, dan modal yang terbuang jika Anda langsung memproduksi massal atau mengembangkan aplikasi kompleks tanpa tahu apakah ada yang mau menggunakannya. Validasi akan memastikan Anda tidak membuang-buang sumber daya. Kedua, pahami pelanggan. Validasi memaksa Anda untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan Anda. Anda akan tahu persis siapa mereka, apa kebutuhan mereka, bagaimana kebiasaan mereka, dan apa yang membuat mereka senang atau frustrasi. Ini adalah data emas, Mood Boosterian, yang akan menjadi fondasi bagi seluruh strategi bisnis Anda
Anda akan menemukan apa masalah utama yang mereka hadapi, mengapa masalah itu penting, dan seberapa besar dampaknya bagi mereka. Ketiga, perbaiki ide. Sangat jarang ide pertama itu sempurna. Melalui proses validasi, Anda akan mendapatkan masukan berharga dari calon pengguna. Masukan ini akan membantu ide Anda menjadi lebih kuat dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Anda mungkin akan menemukan bahwa ada fitur yang lebih dibutuhkan atau cara penyampaian yang lebih efektif. Validasi membantu Anda menghindar membangun sesuatu yang ternyata tidak laku di pasaran. Jadi, Mood Boosterian, validasi ini bukan sekadar proses, tapi sebuah investasi yang sangat berharga. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan ide bisnis Anda memiliki fondasi yang kuat, meminimalkan risiko, dan meningkatkan peluang kesuksesan. Sudah semakin jelas ya, mengapa validasi itu begitu penting? Mari kita lanjutkan ke langkah praktis validasi di slide berikutnya. Setelah kita memahami mengapa validasi itu begitu penting, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling praktis. Langkah-langkah validasi sederhana. Kita akan mulai dengan langkah yang pertama dan paling fundamental. Perhatikan gambar di layar, Mood Boosterian. Ada banyak tanda tanya yang berserakan. Ini menggambarkan betapa seringnya kita terjebak dalam berbagai pertanyaan dan ketidakpastian di awal perjalanan bisnis kita. Langkah pertama yang paling fundamental dalam validasi ide bisnis adalah mengidentifikasi dengan jelas masalah apa yang sedang Anda coba selesaikan untuk pelanggan. Ingat Mood Boosterian, bisnis yang sukses selalu menyelesaikan masalah orang lain. Ini adalah kunci utamanya. Banyak calon pebisnis terjebak pada keinginan untuk jualan atau membuat produk keren. Padahal, kuncinya justru memahami kebutuhan atau kesulitan yang dihadapi orang lain. Fokusnya bukan sekadar ingin jualan, tapi ingin bantu orang. Ketika Anda memulai dengan pola pikir ingin membantu memecahkan masalah, ide bisnis Anda akan menjadi lebih relevan dan berdampak. Mari kita ambil contoh sederhana, Mood Boosterian. Misalnya, orang kesulitan mencari makanan sehat yang cepat. Ini adalah masalah nyata di tengah kesibukan banyak orang. Mereka ingin makan sehat, tapi tidak punya waktu untuk memasak atau mencari pilihan yang tepat. Jika Anda melihat ini sebagai masalah, maka ide bisnis seperti catering sehat, aplikasi pencari restoran sehat terdekat, atau layanan meal prep bisa menjadi solusi. Dengan fokus pada masalah, Anda tidak hanya membangun produk, tetapi juga menciptakan nilai nyata yang dicari pasar. Jadi, sebelum Anda berpikir tentang produk atau layanan Anda, mulailah dengan bertanya, masalah apa yang ingin saya selesaikan? Pikirkan kesulitan, rasa frustrasi, atau kebutuhan yang belum terpenuhi di sekitar Anda. Identifikasi masalah ini akan menjadi fondasi bagi ide bisnis Anda. Sudah terbayang ya, Mood Boosterian? Betapa pentingnya langkah awal ini? Mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya untuk menemukan siapa yang memiliki masalah tersebut. Baik, Mood Boosterian, setelah kita berhasil mengidentifikasi masalah apa yang ingin kita selesaikan, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menjawab pertanyaan. Siapa target pelanggan Anda? Anda bisa lihat di layar. Ada gambar antrean orang yang cukup panjang. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang mungkin saja sedang menghadapi masalah yang sama, atau bahkan sedang mencari solusi atas masalah tersebut. Mood Boosterian, setelah Anda tahu masalah apa yang ingin Anda selesaikan, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan siapa sebenarnya yang memiliki masalah tersebut. Ini adalah proses mengidentifikasi target pelanggan Anda. Jangan sampai Anda punya solusi bagus, tapi tidak tahu siapa yang akan membeli atau menggunakannya. Penting untuk diingat, jangan pernah terlalu luas dalam menentukan target pelanggan. Misalnya dengan mengatakan, semua orang. Mengapa? Karena jika Anda mencoba melayani semua orang, pada akhirnya Anda tidak akan melayani siapapun dengan maksimal. Fokus yang jelas pada target pelanggan akan membantu Anda merancang produk atau layanan yang lebih tepat, strategi pemasaran yang lebih efektif, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih cerdas. Lalu, bagaimana cara menentukannya? Anda bisa mulai dengan melihat karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, dan latar belakang pendidikan. Selain itu, pahami juga psikografi mereka, minat, kebiasaan, gaya hidup, dan nilai-nilai yang mereka anut. Ini akan membantu Anda membangun gambaran yang lebih detail tentang siapa yang akan membeli produk atau jasa Anda. Mari kita kembali ke contoh masa
masalah kesulitan mencari makanan sehat yang cepat. Jika masalahnya adalah itu, target pelanggan Anda bisa jadi adalah karyawan kantoran sibuk yang tidak punya waktu memasak, atau ibu rumah tangga muda yang ingin menjaga pola makan sehat keluarga, tapi terbatas waktu. Dengan mengetahui siapa mereka, Anda bisa lebih mudah memahami kebiasaan, preferensi, dan lokasi mereka. Jadi, Mood Boosterian, memahami target pelanggan Anda adalah kunci untuk membangun produk yang tepat dan strategi pemasaran yang efektif. Ini seperti membidik target dengan presisi. Sudah mulai terbayang ya Mood Boosterian bagaimana kita mempersempit fokus? Mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya yang tidak kalah krusial. Berbicara langsung dengan mereka. Baik, Mood Boosterian. Sekarang kita masuk ke langkah yang bisa dibilang paling krusial dalam proses validasi ide bisnis, yaitu tanya langsung calon pelanggan Anda. Coba perhatikan gambar di layar. Ada dua orang yang sedang berinteraksi. Fokus satu sama lain. Ini menggambarkan esensi dari langkah ini. Berbicara langsung, mendengarkan, dan memahami. Mood Boosterian. Ini adalah langkah paling krusial dalam validasi. Berbicara langsung dengan calon pelanggan Anda. Jangan berasumsi. Tanyakan kepada mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan feedback jujur dan langsung tentang masalah yang Anda identifikasi dan solusi yang Anda tawarkan. Ada beberapa cara efektif untuk melakukan ini. Pertama, wawancara langsung. Lakukan wawancara langsung baik tatap muka maupun online dengan individu yang merupakan target pelanggan Anda. Dalam wawancara, Anda bisa bertanya tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana mereka menyelesaikannya saat ini, dan bagaimana pendapat mereka tentang ide solusi yang Anda tawarkan. Misalnya, bagaimana Anda menghadapi masalah ini? Apa saja kendala yang Anda temui? Atau bagaimana pendapat Anda tentang ide solusi kami? Catat setiap detail. Mood Boosterian. Karena jawaban atau insight mereka adalah data yang sangat berharga. Kedua, survei. Jika Anda ingin menjangkau lebih banyak orang, kirimkan kuesioner singkat ke sekitar 20 hingga 50 orang. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan mendapatkan feedback dari audiens yang lebih luas. Pertanyaannya bisa fokus pada seberapa besar masalah yang mereka rasakan, minat mereka terhadap solusi Anda, dan kesediaan mereka untuk mencoba atau membayar. Anda bisa menggunakan platform gratis seperti Google Forms atau SurveyMonkey untuk membuat dan mendistribusikan survei ini. Mood Boosterian, ingatlah, yang Anda cari bukan hanya sekadar pujian atau janji manis. Yang terpenting adalah tanya tentang masalah mereka dan apakah solusi Anda menarik bagi mereka. Perhatikan back-back respons mereka, baik itu antusiasme maupun keraguan atau penolakan. Data ini adalah pelajaran berharga. Dengan melakukan wawancara dan survei, Anda tidak hanya mendapatkan konfirmasi, tetapi juga wawasan mendalam yang bisa membantu Anda menyempurnakan ide bisnis Anda. Sudah siap untuk mulai bertanya? Mood Boosterian, ini adalah langkah yang akan memberikan Anda gambaran paling nyata tentang potensi ide Anda. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, Mood Boosterian, setelah kita melakukan wawancara dan survei dengan calon pelanggan, sekarang kita masuk ke langkah validasi yang sangat penting dan seringkali menjadi pembeda antara ide yang sukses dan tidak, yaitu lihat apa yang mereka lakukan, bukan cuma katakan. Anda bisa lihat di layar ada gambar dua petir saling berhadapan, merah dan biru. Ini menyiratkan sebuah pertarungan, bukan antara dua pihak, tapi pertarungan antara kata-kata dan tindakan nyata. Mood Boosterian, setelah melakukan wawancara atau survei, Anda mungkin akan mendengar banyak respons positif. Misalnya, oh, ide bagus, atau saya pasti akan beli. Namun, penting untuk diingat bahwa seringkali orang bilang, ya, tapi tidak benar-benar membeli atau menggunakan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, langkah validasi terakhir yang paling krusial adalah mengamati perilaku nyata, bukan hanya kata-kata. Tindakan lebih berharga daripada janji. Bagaimana cara melihat tindakan nyata mereka? Ada beberapa pendekatan. Pertama, ajak mereka pre-order atau mendaftar. Jika produk Anda berupa barang, ajak mereka melakukan pre-order dengan diskon khusus. Jika layanan digital, tawarkan untuk masuk daftar tunggu, waiting list, atau mencoba versi beta terbatas. Ini adalah cara ampuh untuk melihat komitmen mereka. Ingat, seseorang yang rela mengeluarkan uang
atau meluangkan waktu untuk ide Anda, sekecil apapun itu, menunjukkan minat yang jauh lebih kuat daripada sekadar ide bagus. Kedua, lihat seberapa besar minat mereka. Selain pre-order, perhatikan juga tindakan lain yang menunjukkan minat nyata. Apakah mereka bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi lebih lanjut atau hanya sekadar memberi like di media sosial? Tindakan seperti rela mengunduh demo, mendaftar untuk newsletter dengan memberikan alamat email, atau bahkan hanya meminta informasi lebih lanjut adalah feedback yang lebih kuat daripada sekadar pujian verbal. Ketiga, pahami apa yang membuat ide Anda berbeda atau lebih baik. Dalam proses validasi ini, Anda juga harus menemukan apa yang membuat ide Anda unik dibandingkan kompetitor yang sudah ada di pasar. Misalnya, jika Anda punya ide catering sehat, mungkin yang membuat Anda berbeda adalah fokus pada pelanggan dengan alergi makanan spesifik, niche yang sulit mencari opsi catering, atau Anda menawarkan menu yang sangat variatif dan dipersonalisasi dengan pengiriman on-demand super cepat dan kemasan ramah lingkungan. Intinya, apa yang membuat ide Anda berbeda? Dan lebih baik selalu kembali pada bagaimana Anda menciptakan dan memberikan nilai yang lebih besar atau lebih relevan kepada pelanggan dibandingkan pilihan yang sudah ada. Jadi mood boosterian, jangan mudah terlena dengan pujian. Carilah bukti nyata dalam bentuk tindakan dari calon pelanggan Anda. Inilah yang akan memberikan Anda validasi sesungguhnya. Bagaimana? Sudah semakin jelas ya? Mari kita beranjak ke slide terakhir untuk membahas hasil validasi. Jadi mood boosterian, jangan mudah terlena dengan pujian. Carilah bukti nyata dalam bentuk tindakan dari calon pelanggan Anda. Inilah yang akan memberikan Anda validasi sesungguhnya. Bagaimana? Sudah semakin jelas ya? Mari kita beranjak ke slide terakhir untuk membahas hasil validasi. Pertama, hasilnya positif. Lanjutkan dengan yakin. Jika sebagian besar calon pelanggan menunjukkan minat nyata, bersedia membayar, mendaftar, atau menggunakan solusi yang Anda tawarkan, ini adalah sinyal hijau. Mood boosterian, ini berarti Anda telah mengidentifikasi masalah yang ada dan menawarkan solusi yang memang dibutuhkan dan diminati pasar. Ini adalah validasi yang kuat, dan Anda bisa melanjutkan ke tahap pengembangan produk atau layanan dengan keyakinan yang lebih tinggi. Namun, ingatlah untuk tetap terbuka terhadap feedback dan terus beradaptasi seiring berjalannya waktu. Kedua, hasilnya negatif. Jangan menyerah, ganti ide atau target pasar. Saatnya untuk mempertimbangkan untuk mengubah ide bisnis Anda secara fundamental. Atau mungkin mencari target pasar lain yang memang memiliki masalah yang relevan dengan solusi Anda. Kegagalan validasi adalah sebuah pembelajaran, bukan akhir dari segalanya. Ketiga, hasilnya perlu perbaikan. Sesuaikan ide berdasarkan masukan. Seringkali, hasil validasi akan jatuh ke kategori ini. Ada minat, tetapi ada juga beberapa keraguan atau masukan penting. Ini berarti ide Anda memiliki potensi, tetapi butuh penyesuaian. Gunakan masukan dari wawancara dan observasi perilaku untuk memperbaiki ide Anda. Mungkin Anda perlu mengubah fitur, menyesuaikan harga, menargetkan segmen yang sedikit berbeda, atau bahkan menyempurnakan cara Anda memecahkan masalah. Setelah diperbaiki, ulangi proses validasi jika perlu. Intinya, mood boosterian, hasil validasi adalah kompas Anda. Baik itu positif, negatif, atau memerlukan perbaikan. Setiap hasil adalah informasi berharga yang akan membimbing langkah Anda selanjutnya dalam perjalanan kewirausahaan. Ini adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan. Sampai di sini, sudah jelas ya bagaimana kita menyikapi hasil validasi? Mari kita lanjutkan ke slide terakhir untuk kesimpulan. Baik, mood boosterian. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sering muncul. Kapan saya tahu ide saya valid? Ini adalah pertanyaan kunci yang menentukan langkah selanjutnya. Anda bisa lihat di layar, ada beberapa orang yang tersenyum optimis. Ini adalah gambaran dari tim yang percaya diri karena ide mereka sudah terbukti punya potensi. Memastikan ide bisnis Anda valid bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang mengumpulkan cukup bukti yang meyakinkan. Jadi, Anda tidak perlu menunggu ide Anda sempurna 100% untuk mengatakan itu valid. Anda akan tahu ide Anda cukup valid ketika pertama, ketika Anda menemukan bukti kuat, ada pasar yang mau membayar. Yang terpenting dalam validasi adalah melihat tindakan nyata dari calon pelanggan, seperti mereka bersedia melakukan pre-order, sign up untuk berlangganan,
atau bahkan berkomitmen waktu dan uang untuk mencoba ide Anda. Indikator ini pastinya bisa bervariasi, tergantung jenis bisnisnya. Tapi Anda harus melihat pola komitmen dari beberapa orang yang benar-benar menunjukkan minat nyata. Ini bukan sekadar obrolan ringan, tapi ada aksi konkret yang mereka lakukan. Kedua, bukan hanya teman bilang bagus, tapi orang asing bersedia membeli. Mood boosterian, teman dan keluarga Anda cenderung memberikan dukungan emosional. Validasi yang sesungguhnya terjadi ketika orang asing yang tidak punya ikatan emosional dengan Anda bersedia mengeluarkan waktu, tenaga, atau uang untuk ide Anda. Ini menunjukkan kebutuhan pasar yang nyata, bukan sekadar basa-basi. Ketiga, ini adalah proses berkelanjutan. Bukan sekali, jadi validasi bukanlah sebuah kotak yang dicentang sekali lalu dilupakan. Pasar terus berubah, kebutuhan pelanggan berkembang, dan kompetitor selalu berinovasi. Oleh karena itu, validasi adalah proses yang berkelanjutan. Setelah ide awal Anda cukup divalidasi, Anda akan terus memvalidasi fitur baru, model bisnis baru, atau segmen pasar yang berbeda seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, mood boosterian, ide dinyatakan cukup valid ketika Anda merasa yakin berdasarkan data dan perilaku nyata. Bukan hanya asumsi bahwa ada peluang yang layak untuk dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membangun dan meluncurkan produk atau layanan Anda ke pasar yang lebih luas. Jadi, validasi adalah tentang mengumpulkan bukti dan keyakinan, bukan mencari kesempurnaan yang tidak ada habisnya. Paham, Jah? Mood boosterian? Mari kita lanjutkan ke slide terakhir dari bagian ini. Baik, mood boosterian. Sekarang kita akan membahas sebuah karakteristik penting dari mindset wirausaha, terutama dalam konteks validasi, yaitu gagal validasi itu biasa. Jangan takut, seringkali ketika kita melakukan validasi, hasilnya tidak selalu ya. Lanjutkan. Namun, penting untuk diingat, gagal validasi itu sangat biasa dan bukan berarti Anda gagal sebagai calon wirausaha. Validasi yang gagal yang berarti ide Anda tidak cocok dengan pasar saat ini adalah bagian esensial dari proses belajar. Setiap ide yang tidak berhasil divalidasi adalah pelajaran berharga. Ini memberi Anda informasi tentang apa yang tidak berhasil, mengapa tidak berhasil, apa yang sebenarnya dicari oleh pasar, bahkan peluang lain yang mungkin muncul dari feedback tersebut. Jadi, jangan pernah takut untuk gagal dalam validasi. Mood boosterian, anggap ini sebagai investasi waktu yang cerdas untuk mendapatkan informasi penting. Sebuah proses pembelajaran yang efektif dan langkah pertama untuk menemukan ide yang benar-benar akan sukses. Bangkitlah, pelajari pelajarannya, dan teruslah mencoba. Ini adalah bagian dari perjalanan Anda sebagai seorang wirausaha. Semangat ya! Mood boosterian, mari kita lihat kesimpulan dari sesi validasi ini di slide berikutnya. Baik, mood boosterian, kita sudah sampai di penghujung pembahasan tentang validasi ide bisnis. Sekarang, mari kita rangkum semua poin pentingnya dalam inti validasi ide bisnis sederhana. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, ada grafik dengan angka 0%. Ini melambangkan bahwa validasi membantu kita bergerak dari 0% potensi ke potensi yang terukur dan nyata di pasar. Sebagai ringkasan, mood boosterian, validasi ide bisnis yang efektif itu tidak perlu rumit. Ini adalah siklus sederhana namun powerful yang membantu Anda memastikan ide Anda memiliki dasar yang kuat sebelum Anda berinvestasi terlalu banyak. Berikut adalah langkah-langkah intinya yang sudah kita bahas. Temukan masalah. Selalu mulai dengan mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi orang-orang, bukan langsung ke solusi. Ingat, bisnis yang hebat selalu memecahkan masalah. Tentukan target, pahami dengan spesifik siapa orang-orang yang paling merasakan masalah tersebut. Spesifikan target pelanggan Anda agar solusi Anda lebih relevan. Tawarkan solusi sederhana. Buatlah versi paling dasar dari produk atau layanan Anda yang sering kita sebut minimum viable product MVP yang langsung menyelesaikan masalah inti. Jangan terpaku pada kesempurnaan di awal. Dengarkan calon pelanggan. Ajak bicara atau survei mereka secara langsung. Tanyakan tentang masalah mereka dan bagaimana solusi Anda bisa membantu. Dengarkan dengan aktif setiap feedback yang diberikan. Amati perilaku mereka. Kata-kata bisa menipu. Mood boosterian, lihat apakah calon pelanggan bersedia melakukan tindakan nyata seperti pre-order, sign up, atau mencoba demo. Ingat,
tindakan lebih berharga daripada janji. Pelajari kompetitor. Pahami siapa yang sudah ada di pasar dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang sama. Ini akan membantu Anda menemukan keunikan atau celah pasar yang bisa Anda manfaatkan. Dengan mengikuti siklus ini, Anda tidak hanya memvalidasi ide, tetapi juga membangun pemahaman mendalam tentang pasar dan pelanggan Anda. Ini adalah fondasi kuat untuk meluncurkan bisnis yang sukses. Jadi, Mood Boosterian, validasi adalah kunci untuk mengubah ide yang tadinya hanya enggen-enggen menjadi sebuah peluang bisnis yang nyata dan terukur. Sudah siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya? Mari kita lihat penutup untuk bagian ini di slide terakhir. Baik, Mood Boosterian, kita telah tiba di penghujung pembahasan mendalam kita tentang pentingnya validasi ide bisnis. Anda bisa lihat di layar ada gambar kompas yang menunjukkan arah. Di atas peta, ini adalah visualisasi sempurna untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan wirausaha Anda. Selamat! Jika ide bisnis Anda sudah melalui proses validasi dan Anda memiliki keyakinan akan potensi pasarnya, itu berarti Anda telah melewati salah satu rintangan terpenting dalam perjalanan wirausaha. Rasakan kebanggaan itu, Mood Boosterian, karena tidak semua orang berani dan mampu melalui tahapan krusial ini. Sekarang, dengan fondasi ide yang kokoh dan terbukti, saatnya kita menentukan arah yang jelas untuk bisnis Anda. Layaknya seorang navigator yang membutuhkan peta atau kompas, bisnis Anda pun memerlukan panduan fundamental yang akan mengarahkan setiap langkah Anda ke depan. Di sesi berikutnya, kita tidak akan lagi berputar-putar di pertanyaan apakah ide ini layak, melainkan kemana ide ini akan kita bawa dan bagaimana kita akan mencapainya. Oleh karena itu, Mood Boosterian, mari kita lanjutkan pembahasan kita di bab 1,4. di mana kita akan menggali lebih dalam tentang cara menentukan visi dan misi bisnis Anda. Ini adalah langkah krusial untuk membangun tujuan jangka panjang dan identitas inti perusahaan Anda. Visi dan misi akan menjadi bintang penuntun yang memastikan setiap keputusan dan tindakan Anda selaras dengan tujuan besar bisnis Anda. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme Anda di sesi ini. Mood Boosterian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang akan semakin menarik.